Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini mata kuliah yang akan saya coba sajikan yaitu audit sistem informasi mengenai pengendalian sistem informasi. Nama saya Adrianus Wayantian Adip P. NIM saya 2020-53006 dan saya ada di kelas P. Untuk overview, suatu perusahaan pasti memiliki divisi-divisi, beberapa divisi. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai divisi IT. Apakah divisi IT bisa membantu meningkatkan kinerja perusahaan? Divisi IT ini digunakan untuk proses audit TI dengan output yaitu nilai maturity level 1 sampai 5 dan rekomendasi, sehingga dapat menghasilkan continuous improvement. Continuous improvement adalah suatu perkembangan dalam suatu perusahaan, yaitu perkembangan dalam artian yang kurang lengkap dilengkapi dengan melihat audit itu sendiri. Jadi yang kurang dari audit itu, audit adalah kan audit sistemnya untuk mencari suatu kelemahan atau sesuatu yang di luar peraturan perusahaan. Nah, kalau sudah diketahui kalau audit tersebut ada suatu kesalahan, maka harus ada improvement untuk mengurangi atau menghilangkan kesalahan tersebut. Lanjut, yaitu untuk COVID framework. How do they relate? Bagaimana mereka berelasi? Di COVID framework ada IT resources yang terdiri dari data, information system atau sistem informasi, teknologi, facilities atau fasilitas, dan human resources atau sumber daya manusia. Kemudian di COVID framework juga ada IT processes yang terdiri dari plan and organize, yaitu perencanaan dan pengorganisasian. Kemudian acquire and implement, atau dalam bahasa Indonesia pengadaan dan implementasi. Kemudian deliver and support, yaitu pengantaran dan dukungan. Setelah itu yang terakhir di IT processes yaitu monitor and evaluate, yaitu pengawasan dan evaluasi. Di COVID framework yang terakhir adalah business requirement. Dalam business requirement ini terdiri dari effectiveness atau efektivitas, kemudian efisiensi atau efisiensi, confidentiality atau rahasia, integrity atau integritas, kemudian availability yaitu ketersediaan, kemudian compliance atau pemenuhan, dan yang terakhir adalah information reliability yaitu kehandalan untuk informasi. Di dalam COVID terdiri dari 4 domain, yaitu planning and organization seperti yang tadi. Kemudian ada acquisition and implementation. Setelah itu delivery dan support. Setelah delivery dan support itu keluarannya yaitu monitoring dan evaluation. Pengendalian sistem informasi yaitu transaksi keuangan. Sistem informasi transaksi keuangan yaitu sistem informasi yang digunakan untuk proses keuangan atau pendataan keuangan. Sistem ini bisa berupa sistem informasi akuntansi atau hanya sistem transaksi keuangan. Jadi di dalam sistem informasi transaksi keuangan ini
kita sebagai orang sistem informasi bekerja sama dengan orang-orang manajemen, karena mereka yang lebih tahu mengenai akuntansi, mengenai neraca, laba, dan sebagainya. Kalau kita kan cuma sekilas untuk pengetahuannya. Kemudian ancaman-ancaman atas SIA. Salah satu ancaman yang dihadapi perusahaan adalah karena bencana alam, seperti pertama yaitu kebakaran atau panas yang berlebihan, banjir, gempa bumi, badai, angin, dan perang. Ini seperti kita kalau merencanakan sesuatu data center, itu harus bebas dari ancaman-ancaman ini. Kemudian ancaman kedua bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan seperti kegagalan hardware, antara lain listrik mati bisa, kemudian genset rusak bisa, UPS rusak bisa, kemudian kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem operasi, gangguan dan fluktuasi listrik. Ini seperti tadi fluktuasi listrik, yaitu naik turunnya tegangan listrik. Biasanya kita atau suatu perusahaan mengatasi ini dengan menggunakan UPS atau menggunakan yang stabilizer. Untuk kegagalan informasi, sistem informasi, gangguan, kerusakan software, biasanya suatu perusahaan harus menggunakan redundant atau cadangan, sehingga apabila sistem utama rusak, sistem cadangan bisa membackup. Kemudian ancaman kedua bagi perusahaan yang selanjutnya yaitu kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Ancaman ketiga bagi perusahaan adalah tindakan yang tidak disengaja, seperti kecelakaan yang disebabkan kecerobohan manusia. Seperti waktu kita jalan ada kabel listrik, kita senggol kabel listrik, ternyata dia mencabut dari sumber powernya sehingga komputernya mati, bisa. Kesalahan tidak disengaja karena teledor, juga bisa, salah mengeklik sesuatu sehingga malah salah mengirim data, kemudian kehilangan. Kesalahan logika, sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan. Untuk kesalahan logika ini biasanya ada sistem testing untuk memastikan logikanya ini sudah beroperasi dengan benar. Dan kalau ada pembaruan juga harus ditesting dulu, sehingga kesalahan logika ini dapat terhindarkan. Untuk kehilangan, contohnya yaitu pencurian, baik itu dilakukan oleh orang luar ataupun dari orang dalam sendiri, bisa jadi. Ancaman keempat yang dihadapi perusahaan adalah tindakan disengaja seperti sabotase. Seperti tadi, sabotase adalah suatu tindakan yang disengaja untuk merugikan perusahaan, untuk mencuri suatu informasi, terus untuk ibaratnya suatu tindakan yang digunakan untuk membuat perusahaan itu kacau. Kemudian penipuan komputer, terus yang terakhir yaitu penggelapan tadi seperti pencurian hardware. Kadang suatu perusahaan kan ada update hardware, kemudian yang bekasnya kan biasanya bisa dibuat cadangan, ternyata bekasnya malah dicuri, digelapkan, dijual, bisa jadi itu di suatu perusahaan. Mengapa ancaman-ancaman SIA meningkat? Peningkatan jumlah sistem klien atau server memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja meningkat. Oleh karena LAN
dan sistem klien atau server mendistribusikan data ke banyak pemakai, mereka lebih sulit dikendalikan. Kalau cuma satu ruangan, itu kita masih bisa memonitor. Tapi kalau sudah suatu sistem, kadang kita kewalahan untuk memonitor. Untuk mengatasi ini, kita bikin subsistem agar subsistem ini dikelola oleh satu operator atau satu administrator, sehingga administrator ini bertanggung jawab untuk mengendalikan atau memastikan sistem kecil ini beroperasi sebagaimana mestinya. Kemudian, WAN memberikan pelanggan dan pemasok akses ke sistem dan data mereka satu sama lain, yang menimbulkan kekhawatiran dalam hal kerahasiaan. Kalau kita menggunakan WAN, yaitu suatu sistem yang lebih besar, kalau LAN kan kecil, WAN udah besar. Kalau WAN kadang satu kota bisa, itu kalau kita saling menggunakan akses, harusnya akses kan individu, tapi kadang kan kita berikan akses itu kepada orang lain, karena sebagai manusia kadang kita ada kebutuhan mendadak untuk keluar. Itu menimbulkan kekhawatiran dalam hal kerahasiaan. Maka dibutuhkan pengendalian internal. Apakah definisi dari pengendalian internal itu? Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang diperlukan untuk pertama, menjaga aset. Kedua, memberikan informasi yang akurat dan andal. Ketiga, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi. Serta yang terakhir, mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga semua ini dapat terkendali, tidak semrawut, tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi ada pengendalinya, ada pengawasnya, yang disebut pengendalian internal, dituangkan dalam rencana organisasi dan metode bisnis. Pengendalian sistem informasi. 4 prinsip keandalan sistem. Pertama yaitu ketersediaan, yaitu sistem tersebut tersedia untuk dioperasikan ketika dibutuhkan. Jadi sistem itu harus siap 24 jam per 7, sehingga siap untuk ketika itu dibutuhkan untuk dioperasikan. Kemudian yang kedua yaitu keamanan. Dalam artian sistem dilindungi dari akses fisik maupun logis yang tidak memiliki otorisasi, sehingga orang-orang yang tidak berkepentingan tidak dapat memasuki sistem. Ketiga, dapat dipelihara. Sistem dapat diubah apabila diperlukan tanpa mempengaruhi ketersediaan, keamanan, dan integritas sistem. Integritas yaitu pemrosesan sistem bersifat lengkap, akurat, tepat waktu, dan diotorisasi. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi prinsip-prinsip keandalan. Bagi setiap prinsip keandalan di atas, 3 kriteria berikut ini dikembangkan untuk mengevaluasi pencapaian prinsip-prinsip tersebut. Pertama, yaitu entitas mempunyai tujuan kinerja, kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan, serta telah memenuhi tiap prinsip keandalan. Kedua, entitas menggunakan prosedur, people, software, data, dan infrastruktur untuk mendapatkan kesesuaian, sesuai kebijakan dan standar yang telah ditetapkan. Ketiga, entitas mengawasi sistem dan mengambil tindakan untuk mencapai kesesuaian dengan tujuan, kebijakan, dan standar untuk setiap prinsip keamanan. Pengendalian yang berhubungan dengan beberapa prinsip keandalan.
yaitu perencanaan strategis dan penganggaran, mengembangkan rencana keandalan sistem, dan melaksanakan dokumentasi. Pengendalian yang berhubungan dengan beberapa prinsip keandalan. Dokumentasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori dasar, yaitu dokumentasi administratif, yaitu mendeskripsikan standar dan prosedur untuk pemrosesan data. Dokumentasi sistem, mendeskripsikan setiap sistem aplikasi dan fungsi utama pemrosesan. Dokumentasi operasional, mendeskripsikan hal apa yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah program. Ketersediaan meminimalkan waktu kegagalan sistem. Pemeliharaan untuk pencegahan. Sistem pasokan tenaga listrik yang stabil. Batas toleransi kesalahan. Rencana pemulihan dari bencana, yaitu meminimalkan gangguan, kerusakan, dan kerugian. Memberikan cara alternatif memproses informasi untuk sementara waktu, meneruskan jalannya operasi normal sesegera mungkin. Melatih dan memperkenalkan personel dengan operasi perusahaan, prioritas proses pemulihan, jaminan, data dan file program cadangan, pengaman elektronis, konsep rekonstruksi bertingkat, prosedur pengulangan, penugasan khusus, fasilitas cadangan komputer dan telekomunikasi, uji dan revisi periodik, serta dokumentasi yang lengkap. Mengembangkan rencana keamanan. Mengembangkan dan memperbarui terus-menerus rencana kehandalan yang komprehensif adalah salah satu pengendalian penting yang dapat diidentifikasi oleh perusahaan. Pertanyaannya adalah apa yang dibutuhkan, siapa yang dapat mengakses informasi, kapan mereka membutuhkan, serta pada sistem yang mana informasi berada. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih, semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk Bapak dosen juga. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.